Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan persamaan lingkaran, pusat, dan jari-jari lingkaran yang melalui 3 titik. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Soal kita kali ini, tentukan persamaan lingkaran, pusat, dan jari-jari lingkaran yang melalui titik-titik A 3,2, B negatif 1,6 dan C negatif 1,2. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaian soal ini. Ini soalnya mudah sekali nih. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama kita harus ingat kembali persamaan umum lingkaran. Yaitu di mana persamaan umum lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita ambil titik pertama terlebih dahulu, titik A 3,2. Ingat kalau titik itu kan X, Y, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, sekarang kita ganti setiap X dan Y yang ada di sini dengan titik tadi. X-nya 3, Y-nya 2. Maka sekarang jadinya itu 3 kuadrat. Ingat ya, X-nya 3, Y-nya 2. Ditambah 2 kuadrat. Ditambah A kali 3. Ditambah B kali 2. Ditambah C sama dengan 0. 3 kuadrat kita peroleh hasilnya 9. Lalu ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah A kali 3 hasilnya 3A. Ditambah B kali 2 hasilnya 2B. Lalu ditambah C, dia sama dengan 0. Lanjut. 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan 9 ditambah 4 hasilnya positif 13. Nah, sekarang kalau dia pindah ruas jadinya negatif 13. Nah, yang ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lanjut ke titik yang kedua, titik B negatif 1,6. Sama hanya dengan titik yang pertama tadi. Tinggal kita ganti saja X dan Y di sini dengan titik B ini, negatif 1,6. X-nya negatif 1, Y-nya positif 6. Maka sekarang jadinya itu, perhatikan, negatif 1 kuadrat kita ngikut persamaan umum lingkaran tadi. Oke, lalu ditambah Y kuadrat, sekarang jadinya 6 kuadrat. Ditambah A kali negatif 1, ditambah B dikali 6, ditambah C sama dengan 0. Negatif 1 kuadrat hasilnya positif 1, ditambah 6 kuadrat hasilnya positif 36. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif. A kali 1 hasilnya 1A atau boleh kita tulis A saja. Lalu ditambah B kali 6 hasilnya 6B. Lalu ditambah C, dia akan sama dengan 0. Lanjut, negatif A ditambah 6B ditambah C sama dengan 1 ditambah 36 hasilnya 37. Nah, kalau positif 30 pindah ruas jadinya negatif 37. Nah, yang ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Lanjut ke titik selanjutnya, titik C negatif 1,2. X-nya negatif 1, Y-nya positif 2. Ganti setiap X dan Y di persamaan lingkaran ini ganti dengan negatif 1 dan 2. X-nya negatif 1, Y-nya positif 2. Maka sekarang jadinya itu negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Lalu ditambah A kali negatif 1 ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan 0.
Negatif 1 kodrat hasilnya positif 1. Lalu ditambah 2 kodrat hasilnya positif 4. Positif dikali negatif hasilnya negatif. A kali 1 hasilnya 1A, atau boleh juga kita tulis A saja. Lalu ditambah B kali 2 hasilnya 2B. Lalu ditambahkan dengan C, dia akan sama dengan 0. Lanjut, negatif A ditambah 2B ditambah C sama dengan 1 ditambah 4 hasilnya positif 5. Namun kalau dia sudah pindah ruas jadinya negatif 5. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan. Persamaan 1, 2, dan 3. Perhatikan langkah selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga persamaan tadi, sekarang kita akan menentukan nilai A, B, dan C. Yaitu ada beberapa cara untuk menentukan nilai A, B, C. Namun yang sering dipakai yaitu eliminasi, substitusi, dan yang paling mudah itu adalah metode campuran. Campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan. Langkah pertama akan kita eliminasi variabel C. Kenapa harus variabel C? Karena kayaknya C-nya lebih mudah. Karena dia C, 1C, 1C, 1C semua. Kalau yang B kan ada 2B, 6B. Kalau A ada yang 3A, negatif A. Kalau C cuma berdiri sendiri saja. Maka variabel C yang lebih mudah untuk kita hilangkan terlebih dahulu. Perhatikan, yang kita ambil persamaan 1 dan 2. Maka sekarang kita tulis kembali persamaan 1 dan persamaan 2. Karena dia di sini sudah sama-sama C, maka boleh langsung kita operasikan. Karena tandanya di sini sama-sama positif. Ingat, kalau tanda di depan variabel yang mau kita eliminasi tadi, kalau tandanya sama, baik sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka tanda di sini dikurang. Lanjut, 3A dikurang min A, hasilnya positif 4A. Lalu ditambah, maksud kami 2B dikurang 6B, hasilnya negatif 4B. Lalu kalau C dikurang C habis. Lalu sama dengan negatif 13 dikurang negatif 37, hasilnya positif 24. Dan hasil ini kita misalkan sebagai persamaan keempat. Lanjut lagi. Langkah selanjutnya akan kita eliminasi lagi, masih variabel C, namun sekarang yang kita gunakan persamaan 2 dan 3. Kita salin kembali persamaan 2-nya, lalu persamaan ketiganya. Perhatikan, karena dia di sini sudah sama-sama C, maka boleh langsung kita operasikan. Yaitu langsung dikurangkan saja. Kenapa di sini dikurang? Ingat sekali lagi, kalau angka di depan variabel yang mau kita hilangkan tadi tandanya sama, baik sama-sama positif atau sama-sama negatif, tanda di sini harus dikurang. Lanjut, negatif A dikurang negatif A habis, ya kan? Lalu 6B dikurang 2B, kita peroleh hasilnya 4B. C dikurang C juga habis. Lalu sama dengan negatif 37 dikurang negatif 5. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu negatif 32. Karena tidak muat ke bawah, maka kita sambung di sampingnya sini. Perhatikan, maka nilai B saja itu sama dengan, perhatikan, negatif 32 dibagi dengan positif 4. Maka kita peroleh hasil baginya yaitu negatif 8. Maka kita peroleh nilai B di sini yaitu negatif 8. Lanjut, setelah kita mendapatkan nilai B, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai B yang kita dapat tadi sama dengan negatif 8 ke persamaan 4. Kita salin kembali di sini persamaan 4 yaitu 4A dikurang 4B sama dengan 24. Biar mudah, perhatikan, biar mudah. Kalau kita lihat di sini angka-angka ini masih bisa dikecilkan atau sederhanakan yaitu dengan cara sama-sama dibagi 4.
4A dibagi 4 hasilnya 1A atau A saja, lalu dikurang. 4B dibagi 4 hasilnya 1B atau B saja, lalu sama dengan 24 dibagi 4 hasilnya positif 6. Nah, sampai di sini barulah kita ganti setiap yang ada B-nya di sini kita ganti dengan angka negatif 8. Maka sekarang jadinya itu A dikurang, ingat B-nya ganti dengan negatif 8. Negatif 8 dia sama dengan 6. A negatif kali negatif jadinya positif, sini positif 8, dia akan sama dengan 6. Maka nilai A sama dengan 6 positif 8. Kalau pindah ruas jadi negatif 8. Maka kita peroleh 6 dikurang 8 hasilnya yaitu negatif 2. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai A dan nilai B-nya. Maka langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A dan nilai B yang kita dapat tadi ke salah satu persamaan sini. Boleh persamaan 1 maupun 2 maupun 3, semuanya boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Namun kali ini yang kita ambil yaitu ke persamaan 3. Nah, sekarang tinggal kita salin kembali persamaan 3. Negatif A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 5. Sekarang tinggal kita ganti saja nilai A dan nilai B di sini dengan nilai A dan B yang kita dapat tadi. A-nya negatif 2, B-nya negatif 8. Maka sekarang jadinya itu, perhatikan, negatif dalam kurung negatif 2 ditambah 2 kali negatif 8, lalu ditambah C, dia akan sama dengan negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu positif dikali negatif hasilnya negatif. 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu ditambahkan dengan C, dia akan sama dengan negatif 5. Maka kita peroleh nilai C, itu sama dengan negatif 5. 2 dikurang 16 hasilnya negatif 14. Kalau negatif 14 pindah ruas, itu jadinya positif 14. Maka kita peroleh negatif 5 ditambah 14 hasilnya sama dengan positif 9. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, maka langkah selanjutnya kita kembali ke bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sekarang tinggal kita ganti saja parabel A, B, dan C ini dengan nilai yang kita dapat tadi. Maka sekarang jadinya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah negatif 2X ditambah negatif 8Y, lalu ditambah 9 sama dengan 0. Lanjut, X kuadrat ditambah Y kuadrat, positif kali negatif hasilnya negatif, 2 kali X hasilnya 2X. Lalu positif dikali negatif hasilnya negatif, 8 dikali Y hasilnya 8Y. Lalu ditambahkan dengan 9, dia akan sama dengan 0. Nah, inilah dia persamaan lingkaran yang melalui 3 titik tadi. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 8Y ditambah 9 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita diminta untuk menentukan pusat lingkaran dari persamaan lingkaran yang kita dapat. Nah, perhatikan. Adapun rumus untuk menentukan pusat lingkaran yang persamaan umum lingkarannya seperti ini, yaitu rumusnya P dalam kurung negatif A per 2, negatif B per 2. P, perhatikan. A, B, itu nilai yang kita dapat tadi. A-nya negatif 2, B-nya negatif 8. Maka di sini, A-nya kita ganti dengan negatif 2, B-nya kita ganti dengan negatif 8. Maka sekarang jadinya itu negatif dalam kurung negatif 2 per 2, negatif dalam kurung negatif 8 lalu dibagi 2. Maka kita peroleh pusatnya, yaitu perhatikan, negatif kali negatif positif. Positif 2 dibagi 2 hasilnya positif 1. Lalu negatif kali negatif hasilnya positif.
Positif 8 dibagi 2 hasilnya positif 4. Maka kita perolehlah pusat untuk persamaan umum lingkaran kita kali ini, yaitu 1,4. Inilah dia pusatnya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu tentang jari-jari lingkaran dari persamaan umum lingkaran yang kita dapat tadi. Perhatikan, karena tidak muat di sini, maka kita sambung di sebelahnya. R atau jari-jari itu rumusnya sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Ingat, A, B, C itu nilai yang kita dapat tadi. Ganti A di sini dengan negatif 2, B dengan negatif 8, dan C dengan positif 9. Maka sekarang jadinya itu R sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat per 4 ditambah negatif 8 kuadrat per 4 dikurang 9. Langkah selanjutnya perhatikan. Negatif 2 kalau dikuadratkan hasilnya positif 4. Kalau negatif 8 dikuadratkan hasilnya positif 64. Perhatikan jadinya langkah selanjutnya. Perhatikan. 4 per 4 ditambah 64 per 4 terakhir dikurang 9. Lanjut. R sama dengan 4 bagi 4 hasilnya 1. Lalu ditambah 64 dibagi 4 hasilnya 16 terakhir dikurang 9. Maka kita peroleh 1 ditambah 16 dikurang 9 itu hasilnya sama dengan 8. Maka sini jadinya akar 8. Sebenarnya sampai di sini sudah benar. Namun bentuk akar ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi sama dengan akar 4 dikali 2. 4 kali 2 kan hasilnya 8. Sama dengan akar 4 itu kan bisa ditarik akarnya, yaitu hasilnya adalah 2. Maka angka yang tinggal yang di dalam akar itu cuma angka 2 saja. Maka jawaban akhirnya untuk jari-jari yaitu 2 akar 2. Nah, inilah dia keseluruhan dari semua pertanyaan untuk materi kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.